Halo teman-teman semua, terima kasih telah bergabung dengan saya. Saya berharap Anda masih dalam keadaan sehat saja, dan saya juga berharap Anda itu mengerti dengan materi yang sudah saya sampaikan di week yang lalu ya. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai if conditional. Jadi if conditional itu merupakan control statement salah satunya. Jadi control statement itu ada dua, yang pertama if conditional dan yang kedua adalah loop atau perulangan. Di week ini Anda akan belajar mengenai if conditional. Penggunaan if sebenarnya di dunia nyata itu sudah sangat sering terjadi. Kalau saya bisa ambil contoh seperti ini, jika saya lulus di universitas terkemuka di Indonesia, saya akan naik pesawat terbang. Begitu. Jika tidak, maka saya lari ke ITDL atau mendaftarkan diri ke ITDL. Nah, jadi kemudian contohnya lagi, jika uang ibu ada, maka saya naik pesawat terbang. Jika tidak ada uang ibu, maka saya naik bus. Seperti itu. Nah, jadi ini yang saya maksud bahwa di dunia nyata itu penggunaan kondisi-kondisi itu sudah sangat sering terjadi, ya. Nah, bagaimana kita menerjemahkan dari kehidupan nyata ke dunia pemrograman seperti itu. Nah, nanti sini akan kita bahas. Langsung saja kita masuk ke topik kita. Jadi nanti akan saya bahas bentuk atau struktur dari if conditional. Bagaimana strukturnya, ada flow-nya bagaimana. Kemudian bagaimana Anda menggunakan if conditional. Penggunaan if conditional itu Anda artinya hanya menjalankan satu opsi saja. Contohnya, jika saya lulus di Universitas Terkemuka Indonesia, maka saya akan naik pesawat terbang. Anda tidak memiliki opsi lain jika Anda tidak lulus SBMPTN, seperti itu. Nah, kemudian ada namanya if else. If else ini artinya Anda memiliki dua opsi. Jika saya lulus SBMPTN, maka saya naik pesawat terbang. Sedangkan jika tidak lulus, maka saya mendaftar ke ITDL. Nah, yang ketiga, kalau Anda perhatikan adalah penggunaan else if. Else if ini memungkinkan Anda untuk menambah kondisi-kondisi lebih dari dua, ya. Contohnya, jika Anda lulus SBMPTN, maka Anda naik pesawat terbang. Kemudian, else if, jika saya menemukan teman untuk melamar ke ITDL, maka saya melamar ke ITDL. Lainnya lagi, else if, jika saya menemukan uang segepok, maka saya mendaftarkan ke universitas luar negeri. Nah, itulah penggunaan else if. Jadi, Anda dimungkinkan untuk membuat lebih dari dua kondisi untuk penggunaan else if, ya. Kemudian ada penggunaan switch. Switch ini hampir sama ketika Anda menggunakan else if, ya. Tapi di switch ini nanti akan ada yang namanya case. Jadi setiap case, setiap kasus ada logiknya sendiri. Jadi case pertama tidak akan dieksekusi, case kedua maksud saya tidak akan dieksekusi oleh case pertama. Seperti itu ya, penggunaan switch. Nah, nanti ada juga penggunaan keyword break. Break ini akan digunakan di switch ya. Karena masing-masing case itu harus di break. Jika Anda tidak memasang break di dalam case, maka dia akan dieksekusi logic untuk case selanjutnya, seperti itu ya. Nah, kemudian si break ini juga perlu Anda ketahui digunakan di perulangan ya, control statement yang perulangan. Namun Anda tidak perlu pusing dulu, Anda cukup fokus dengan if conditional ya. Jadi penggunaan break itu diterapkan kalau untuk if conditional ada di switch, seperti itu kira-kira. Nah, jadi inilah struktur decision control structures ya. Jadi Anda punya yang ada 4 ya. Ada if else, kemudian ada else if, ada switch. Ini sudah saya terangkan tadi. Kemudian saya bisa berpendapat bahwa penggunaan while dan juga do while itu merupakan if conditional juga. Namun secara implisit. Mengapa saya katakan demikian? Karena Anda harus menstate di situ atau membuat ya, pada kondisi apakah body di dalam while dan juga do while itu dijalankan atau harus keluar, seperti itu.
Anda harus buat di situ. Makanya saya katakan bahwa while dan do while masih bisa dikategorikan if kondisional. Namun karena keperuntukan dari while dan do while adalah perulangan, maka dia lebih cocok ditaruh di topik perulangan. Inilah yang sudah saya sampaikan tadi ya. Jadi secara umum bentuk dari penggunaan if ya, if kondisional itu adalah seperti ini. Jika kalau Anda perhatikan, nah di sini ada pointer ya. Di sini ada jika conditional expression. Nah, jika tadi saya lulus SBMPTN, maka saya akan naik pesawat terbang. Jika tidak, maka saya pergi ke Dell untuk mendaftarkan diri. Nah, Pak, bagaimana seandainya saya cuman ada satu opsi? Ini kan penggunaan if else ya. Ya, Anda tinggal membuang penggunaan else dan juga statement yang kedua. Seperti itu ya. Jadi kalau hanya untuk satu option ya, Anda cukup menerapkan if conditional expression, kemudian ada statement yang akan dieksekusi di situ. Perlu Anda ketahui bahwa statement yang akan dieksekusi jika kondisi yang di atas ini adalah true atau terpenuhi, maka ya perlu Anda ketahui bahwa dia harus menjorok ke dalam. Jika Anda membuat dia keluar dari if, maka statement ini tidak akan dikenal sebagai bagian dari statement untuk true ya, kondisi true di sini. Jadi saya ucapkan terima kasih bagi rekan Anda yang telah memberikan contoh di forum kita. Jadi menurut saya rasa itu contoh yang sangat baik. Jadi Anda tahu bahwa penggunaan kurung kurawal itu sangat-sangat krusial di situ ya. Oke. Nah, jadi kalau misalnya Anda meletakkan statement yang pertama itu tidak menjorok, maka statement if ya untuk kondisi true akan tidak ada seperti itu. Kalau Anda membuatnya tanpa ada menjorok seperti ini, dia menjorok ke dalam ya, seperti itu. Nah, inilah flow atau alur ya untuk penggunaan if conditional, if else. Jadi seandainya di kondisi ini, jika saya lulus SBMPTN, maka saya akan naik pesawat terbang. Nah, di sini action 2 itu akan dieksekusi ya. Namun jika saya ternyata tidak lulus SBMPTN, maka saya mendaftarkan diri ke ITDEL seperti itu. Nah, inilah menurut saya flow yang paling mudah dipahami. Jadi Anda tidak perlu lagi ya pusing bagaimana sebenarnya bentuk dan juga alur dari if kondisional. Nah, baik. Di sini akan saya demokan bagaimana Anda menggunakan if else dan juga if. Jadi bagaimana saya menggunakan if dengan if else. Nah, di sini saya buat if kondisional. Yang pertama, lagi-lagi pertama saya harus mengincludekan library yang standar yang harus Anda penuhi. stu.h bukan studio ya. Kemudian ada in main, ini merupakan driver kita. Kemudian di dalam in main itu selalu ada return 1. Inilah yang saya maksud menunjukkan bahwa aplikasi Anda bila misalnya berjalan dengan sukses akan return 1. Jika tidak adalah return 0 seperti itu ya. Nah, jadi di sini saya langsung lanjut saja penggunaan in. Katakan saya mau menampung opsi dari si user dengan variabel in opsi. Anda bebas menggunakan tipe data apa aja selama dia bisa dikenali untuk komparasi seperti di situ ya. Anda bisa menggunakan char opsi. Anda bisa juga menggunakan in opsi. Tergantung Anda bagaimana Anda nyamannya seperti itu ya. Kemudian kita langsung saja di sini, apakah Anda lulus SBMPTN? Apakah Anda lulus SBMPTN? Nah, di sini saya langsung
minta masukan dari si user. Karena kita menggunakan integer di situ, maka saya menggunakan %d. Ya. Nah, karena juga saya menggunakan number, saya harus menggunakan ampersand. Anda juga harus menggunakan ampersand untuk char karakter, karena dia ada semacam pointer di situ. Ya, Anda cukup tahu aja bahwa ada semacam pointer. Nanti pointer itu merupakan topik terakhir sebelum UAS. Itu. Kemudian saya akan membuat yang namanya if conditionalnya. Oke, jika opsi yang dimasukkan oleh seseorang itu adalah 1, maka saya bilang printf saya naik pesawat terbang. Nah, jika saya naik pesawat terbang. Ini yang saya katakan bahwa Anda hanya punya satu opsi saja. Tidak ada opsi lain. Jika Anda punya opsi lain atau disebut dengan opsi kedua, maka Anda harus menggunakan else di sini. Seperti itu ya. Nah, saya tidak akan bahas dulu karena saya ingin memberikan contoh penggunaan satu opsi saja. Kemudian yang perlu Anda ketahui adalah penggunaan kurung kurawal ini merupakan scoping. Maksudnya scoping bagaimana? Bahwa statement ini akan dieksekusi apabila if conditional ini adalah true atau terpenuhi. Ya, jika Anda buat seperti ini, else bla 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 di dalamnya, jika kondisi ini adalah true, maka ini tidak akan dieksekusi karena scope-nya sudah di luar dari opsi true, dari statement true seperti itu. Ya. Nah, ditandai bagaimana? Ada penggunaan kurung kurawal. Kurung kurawal itu pembuka, di sini kurung kurawal penutup. Jadi saya harap Anda itu benar-benar aware bagaimana atau apa manfaat dari penggunaan kurung kurawal di situ ya. Nah, jadi langsung lanjut saja. Saya langsung mengcompile di sini gcc if conditional min o dan out. Kemudian, nah, apakah Anda lulus SBMPTN? Oke, saya katakan saya pilih masukkan angka 5. Otomatis ini tidak lulus. Oke. Kemudian, bagaimana kalau saya masukkan angka sembarang? Anda juga tidak lulus. Bagaimana seandainya saya masukkan angka 1? Artinya Anda lulus. Saya naik pesawat terbang. Seperti itu ya. Nah, jadi itulah bagaimana caranya kita menggunakan if conditional namun opsinya cuma 1, ya. Jadi Anda perlu tahu bagaimana penggunaannya, kemudian kurung kurawalnya saya tekankan juga. Nah, jadi itu aja. Kemudian saya ingin mencontohkan bagaimana cara menggunakan if else, ya. Katakan saja di sini opsi kedua, jika saya tidak lulus, maka saya printf, saya mendaftarkan diri ke ITDL, misalnya seperti itu. Jadi berapapun angka yang Anda masukkan, selain angka 1, maka statement kedua ini akan dieksekusi. Seperti itu ya. Jadi scope yang di dalam ini else, ya, buka kurung tutup kurung, itulah yang akan dieksekusi. Mari kita lihat. Apakah Anda lulus SBMPTN? Katakan saya masukkan any numbers. Saya mendaftarkan diri ke ITDL. Artinya Anda tidak lulus, seperti itu. Bagaimana saya memasukkan angka 7? Sama saja seperti itu ya. Kemudian saya masukkan lagi angka 1. Saya naik pesawat terbang. Jadi demikianlah contoh bagaimana menerapkan ya penggunaan if dan juga if else. Perlu Anda ingat lagi bahwa if ketika opsional, optionnya adalah 1. If else, Anda mau 2 opsi. Seperti itu ya.
Sedangkan nanti menggunakan else if, Anda membuat lebih dari 2 opsi. Ya. Oke, kemudian setelah Anda mengerti bagaimana cara penggunaannya, di sini kalau Anda perhatikan, ya, oke, bagaimana kita menggunakan if. Lagi-lagi ya, di sini diminta adalah masukkan sebuah nama di situ sebenarnya. Please enter a name, contohnya ya. Nah, di sini dideklarasikanlah sebuah, jadi perlu Anda ketahui sistem CLS ini maksudnya adalah meng-clearkan sistem. Jadi ketika Anda compiling aplikasi dengan ini, dia akan di-clearkan dulu screen-nya, ya. Nah, kemudian di sini ada deklarasi sebuah variabel dengan nama, ya nama. Tapi tipenya adalah array of character. Array, kalau Anda menggunakan kurung kurawal siku seperti ini, kurung siku seperti ini, array of character. Jadi karakter yang diterima dia adalah sebanyak 50 karakter. Contohnya, Budi 4 karakter, saya 4 karakter. Kemudian Angga, A-N-G-G-A 5 karakter, dan seterusnya. Nah, kemudian di sini dia menggunakan %s itu karena menggunakan array of character, ya. Jadi kalau misal hanya karakter doang, ya, hanya karakter doang saja, tapi dia adalah 1 atau dia tidak menggunakan, itu artinya bisa menampung 1 karakter saja, ya. Maka di sini Anda tidak boleh %s, melainkan %c. Scanf %s ampersand nama. Anda cukup terima saja, ini sebenarnya masalah pointer. Nanti akan kita bahas di week terakhir, di sebelum UTS, sebelum UAS maksud saya. Ya. Nah, langsung saja masukkan sebuah nama, kata program Anda. Nah, di sini akan dilakukan komparasi oleh string CMP. Anda tidak perlu takut atau apa sih itu gitu loh. Nah, ini merupakan fungsi yang ada di dalam library string.h. Atau dengan kata lain, ini merupakan perkakas atau tools. Kalau Anda masih ingat, Anda lari ke dapur kalau mau makan, Anda mengambil piring. Nah, inilah salah satu adalah tools dari pustaka string.h seperti itu. Ya, tugasnya ngapain seperti itu? Tugasnya adalah mengkomparasi, membandingkan antara masukan si user, ya, melalui yang disimpan di dalam variabel nama dengan kata desi di sini. Apabila dia sama, kalau sama di sini adalah 0, maka tertulis di sini desi is my best friend. Ya. Nah, kemudian di sini ada statement yang bukan bagian dari if. Seperti itu. Ya, bukan bagian dari if. Maka di sini akan dikenal secara umum, secara keseluruhan. Dan statement yang ini bukan merupakan bagian dari if. Seperti itu. Makanya di sini ketika Anda memasukkan Desi is my best friend, kemudian dieksekusi lagi Desi is my friend. Oke, bagaimana caranya jika saya ingin membuat misalnya bukan Desi tapi Bejo. Bagaimana Bejo jadi tertulis Bejo is my friend seperti itu. Nah, maka di sini kita harus menggunakan else. Maka if nama dikomparasi nama dengan si Desi, ternyata isinya adalah Bejo, maka bukan 0. Jatuhlah dia ke else. Maka larinya adalah printf Bejo is my friend. Ya, dengan catatan tadi Anda harus menggunakan else di sini. Seperti itu ya. Nah, di sini yang saya maksudkan tadi bahwa apabila Anda ingin memasukkan statement kedua itu, maka Anda harus menggunakan else di situ ya. Jadi ada 2 opsi yang akan dieksekusi. Bila if conditional yang saya soroti ini adalah terpenuhi,
atau adalah true, maka statement 1 dieksekusi. Namun bila false atau tidak terpenuhi, maka statement 2 lah yang akan dieksekusi. Nah, perlu Anda ketahui juga bahwa di dalam if atau if kondisional bisa juga ada namanya if kondisional lainnya. Inilah yang disebut dia dengan nested if. Ini kerap sekali muncul, sangat-sangat lazim muncul di kode program kita. Ya, bila Anda misalnya untuk if yang paling atas, kalau Anda perhatikan pointer saya di sini, jika kondisinya ini adalah true, Anda juga ingin melakukan evaluasi lagi, ingin melakukan if conditional lagi, maka itu dimungkinkan. Contohnya seperti ini. Jika saya lulus SBMPTN, maka masuklah yang ke dalam, maka saya tanya ke orang tua saya, apakah mama punya uang? Nah, itu masuk kondisional ekspresi kedua. Apakah mama punya uang? Apabila ya, maka saya akan naik pesawat terbang. Jika tidak punya uang, maka saya naik bus. Seperti itu, ya. Jadi inilah if kondisional yang lebih spesifik, ya, yang lebih spesifik untuk dilakukan apabila if kondisional indukan yang di atas ini adalah true atau terpenuhi, ya. Nah, kemudian bagaimana dengan statement yang ketiga ini, Pak? Seperti itu. Jadi statement 3 ini akan dieksekusi apabila if kondisional yang paling atas atau parentnya itu sama dengan false atau tidak terpenuhi. Tadi saya sudah sampaikan kepada Anda, jika saya lulus SBMPTN, maka saya akan tanya lagi orang tua apakah punya uang. Ya, kalau misalnya punya uang ya silahkan naik pesawat. Jika tidak, naik bus. Ternyata Anda tidak lulus SBMPTN. Makanya di sini lari ke else. Anda itu melamar ke ITDL. Ya. Jadi beginilah cara penggunaan nested if yang akan Anda temukan di kode program, ya. Nah, ini merupakan contoh untuk bagaimana kita membedakan sebuah bilangan ini ganjil apa genap. Caranya adalah menggunakan modulus atau persen di sini, ya. Jadi jika modulus 2 itu sama dengan 1, ya ada sisanya berarti adalah bilangan ganjil. Lainnya adalah bilangan genap. Seperti itu, ya. Nah, inilah operator-operator, ini hanya sebagai recall saja, ya, recall untuk materi kita yang kemarin. Operator-operator yang akan kita gunakan di if kondisional itu adalah logical operator. Ya, kemudian ada comparison atau yang compare, ya, namanya comparison, ya. Tadi saya sudah berikan kepada Anda contoh penggunaan comparison operators, yaitu di strcmp. Bila Anda perhatikan di sini, pointer saya di sini if strcmp nama Desi sama dengan 0, ini merupakan operator comparison. Seperti itu, ya. Nah, kemudian di sini ada yang namanya hierarchy of operators dari highest ke lowest-nya, ya. Jadi ketika Anda menggunakan misalnya parenthesis, artinya Anda memprioritaskan sebuah statement untuk dieksekusi pertama sekali. Seperti itu, ya. Oke. Semoga juga Anda masih ingat penggunaan double ampersand ini, artinya dan, ya. Bagaimana misalnya true dan true, hasilnya apa? True. True dan false, hasilnya apa? Misalnya false, misalnya seperti itu, dan lain sebagainya. Ini sangat powerful dan sangat esensial ketika Anda bekerja dengan if kondisional. Jadi saya harap Anda itu bisa menghafal. Nah, Pak, bagaimana caranya kalau seandainya di bagian else kita melakukan if kondisional atau pengecekan kembali atau kita melakukan evaluasi? Bisa saja. Jadi nggak hanya di kondisi true saja Anda bisa melakukan nested if, ya.
Anda juga bisa membuat di kondisi false, yaitu di else ya. Di dalam body else, kalau Anda perhatikan pointer saya, di dalam body else ditandai dengan buka kurung, Anda melakukan pengecekan. Contohnya seperti ini. Jika saya lulus SBMPTN, maka saya naik pesawat terbang. Lainnya akan cek lagi. Jika saya punya teman untuk mendaftarkan diri ke ITDL, maka saya mendaftarkan diri ke ITDL ya, sebagai mahasiswa ITDL. Sedangkan jika tidak ada teman satupun, maka saya nunggu tahun depan untuk coba SBMPTN lagi. Ya, jadi nested if else juga untuk kondisi false-nya juga bisa dimungkinkan ya. Nah, inilah merupakan contoh nested if else ya. Di sini jika nilai apapun nilai yang Anda masukkan di sini dalam ya disimpan dalam sebuah variabel x, jika dia lebih besar sama dengan 80, nilai Anda adalah A. Lainnya ditanya, apakah nilai yang dimasukkan itu lebih besar atau sama dengan 65? Jika iya, maka nilainya adalah B. Sedangkan di luar dari sini, maka adalah gagal. Seperti itu. Inilah contoh penggunaan if else, nested if else untuk kondisi false, ya, yang parentnya ya. Nah, bagaimana Pak? Kita bisa nggak buat if kondisional nested dari anakannya lagi, nested of nested lagi, if kondisional? Bisa saja, ya, itu dimungkinkan. Jadi Anda dimungkinkan untuk membuat nested if else itu tak terhingga, ya. Nah, di sini ada dikatakan problems with nested if else. Jadi semakin banyak kondisi, semakin banyak identasi. Betul sekali ya. Jadi untuk programmer pemula mungkin ada saja kelupaan. Dia lupa menutup dengan kurung kurawal, akhirnya jatuh ke sebuah statement jatuh ke kondisi yang lainnya. Ini sangat sering terjadi ya. Kalau misalnya banyak nested if-nya. Kemudian dari sisi kompleksitas ya, atau maksudnya dari sisi ya kompleksitas lah, penggunaan nested if else itu tidak disarankan banyak nestednya. Tapi kalau hanya sebatas 1 atau 2, ya 3 lah, ya silakan saja. Tapi semakin banyak kondisi, artinya Anda itu memperlambat komputasi untuk program Anda, seperti itu ya. Jadi sangat tidak disarankan menggunakan nested if else ya, if else dengan jumlah yang sangat tidak rasional. Nah, bagaimana penggunaan else if? Nah, di sini bentuk strukturnya ya. Jadi contohnya seperti ini. Jika saya lulus SBMPTN, maka saya naik pesawat terbang. Oke, else if. Jika saya lulus misalnya di STAN, maka saya akan naik kereta api. Jika saya lulus di STIS, maka saya naik BEMO. Kalau saya tidak lulus sama sekali dari atas ke bawah, maka saya lari ke ITDL. Nah, jadi itulah penggunaan else if. Jadi penggunaan else if, saya ulang sekali lagi, dimungkinkan untuk membuat opsi lebih dari 2. Ya. Jadi menurut saya ini tidak terlalu ribet ya. Tidak terlalu ribet. Nah, di dalam else if juga Anda berhak menggunakan nested if. Jadi tidak ada masalah di situ. Nah, contohnya seperti ini. Jika nilai lebih besar sama dengan 80, maka Anda mendapatkan nilai A. Nah, jika lainnya, kan gini. Lainnya, jika nilai Anda itu lebih kecil dari 80 dan juga nilai Anda itu lebih besar sama dengan 65, berarti ini rentang ya. Rentang yang harus dipenuhi, maka nilai Anda adalah B. Jika lainnya, jika nilai Anda lebih kecil dari 65 dan juga nilai Anda lebih besar sama dengan 50, maka nilai Anda adalah C. Jika Anda, ya, else if,
nilainya lebih kecil dari 50 dan juga nilainya lebih besar sama dengan 35, maka Anda mendapatkan nilai D. Lainnya Anda itu gagal. Seperti itu. Nah, ini penggunaan yang paling sederhana sekali ya, penggunaan else if untuk menentukan apakah grade Anda itu A atau B atau C dan seterusnya. Ya, jadi silakan Anda rimang-rimangi dulu bagaimana cara menggunakan else if. Bila mana Anda masih ragu-ragu, silakan submit pertanyaan Anda di piazza.com, di forum kita. Dan saya tetap ya selalu mengingat kepada Anda semua untuk terus berlatih, karena dengan berlatih Anda akan mengingat bagaimana cara penggunaan dari berbagai sintaks yang ada di dalam bahasa C. Nah, di sini dijelaskan bagaimana cara menggunakan else if yang lebih efisien tanpa menggunakan ampersand, ya, logical operator ampersand, double ampersand. Oke, di sini Anda pertama sekali deklarasikan sebuah variabel x, ya, tipe datanya adalah integer. Kemudian ada namanya karakter, nama variabelnya adalah ch. Di sini Anda suruh masukkan nilai kuliah si Anda, ya. Masukkan nilai kuliah si Anda. Kemudian dengan menggunakan scanf, function scanf, Anda disuruh memasukkan. Ternyata Anda masukkan angka misalnya 90. Maka if 90 lebih besar sama dengan 80, berarti terpenuhi. Maka nilai Anda itu A. Ya. Jadi nilai A itu akan disimpan ke dalam variabel ch. Kemudian apabila jika nilai Anda tidak di situ dalam rentang itu, maka ada lagi kondisinya x lebih besar sama dengan 65. Ternyata misalnya Anda nilainya ada 70 contohnya, maka ch itu diisi dengan nilai b. Nah, kemudian di sini ada yang 50 ya, lebih besar dari 50, maka c dan seterusnya. Kalau Anda perhatikan dengan contoh kita yang di sini, jauh lebih efisien kode program yang ini dibandingkan dengan kode program yang ini. Namun tidak ada masalah, silakan Anda menggunakan yang ini ya apabila Anda masih kurang familiar, ya sangat wajar. Apabila Anda sudah familiar dan terasa nyaman untuk memprogram, Anda bisa menggunakan konsep seperti ini. Ya, tidak ada masalah. Nah, operator tanda tanya ya. Kemarin sudah saya sampaikan perihal operator, yaitu tanda tanya. Tanda tanya itu dapat digunakan untuk menggantikan if else, seperti itu. Contohnya di sini. Ya, bentuk umumnya seperti ini. Ekspresi 1 tanda tanya. Nah, ekspresi 2 ini akan dieksekusi apabila ekspresi 1 ini adalah benar. Sedangkan ekspresi 3 dieksekusi apabila ekspresi ini adalah false. Makanya penggunaan ampersand ini sama dia dengan if else, atau punya dua opsi saja. Bisa nggak saya membuat ekspresi anakan di dalam ekspresi 2? Bisa saja, silahkan. Tapi dengan catatan Anda menggunakan parenthesis, ya, supaya dia tidak lari-lari kemana-mana. Jadi dia fokus kepada satu statement atau expression yang menggunakan parenthesis. Bisa nggak saya menggunakan if else lagi di sini dengan menggunakan operator tanda tanya? Bisa jawabannya. Jadi tidak ada yang melarang. Apabila Anda menggunakan atau mendetailkan kembali ekspresi 3 itu apa sih, seperti itu, silakan Anda gunakan tanda tanya lagi. Anda jabarkan kembali ya. Nah, ini yang sudah saya sampaikan tadi, sintaks yang penggunaan tanda tanya ini artinya sama dengan yang ini ya. If ekspresi 1 adalah benar, maka ekspresi 2 lah dieksekusi. Sedangkan lainnya adalah ekspresi 3. Contohnya seperti ini. Jika nilai saya lebih besar dari 50, maka sebuah variabel string str, sebuah variabel str akan disimpan, akan diisi nilainya dengan string lulus. Jika tidak, maka tidak lulus, seperti itu, ya. Nah, tadi Anda sudah berhasil melihat ya, untuk mengerti tentang penggunaan if else, nested if, dan lain sebagainya. Nah, sekarang bagaimana kita menggunakan if else tapi dalam versi lain.
Salah satunya adalah dengan menggunakan switch. Ya. Switch di sini akan berisikan banyak case, ya. Jadi di dalam switch ada juga penggunaan break. Di switch ini juga ada penggunaan keyword default, ya. Nanti akan Anda lihat bagaimana cara menggunakannya dan apa sih maksudnya, seperti itu. Nah, bentuk umumnya seperti ini. Switch expression. Case konstan 1. Kemudian inilah statement yang akan dieksekusi, break. Case konstan 2. Inilah akan dieksekusi. Dan seterusnya. Anda bebas menggunakan banyak case di sini, ya. Nah, sedangkan default ini sudah pasti dieksekusi, ya. Sudah pasti dieksekusi apabila tidak ada satu pun case yang terpenuhi. Saya ulang sekali lagi bahwa default di sini statementnya akan dieksekusi apabila satu pun case ini tidak ada yang terpenuhi. Seperti itu, ya. Makanya ada default value. Seperti itu. Jadi kalau Anda perhatikan di sini terdapat konstan. Konstan ini bisa Anda isikan dengan nilai integer. Misalnya case 1, case 2, case 3, case 4, dan lain sebagainya. Anda juga bisa mengisikan konstan 1 dengan misalnya karakter A, case tanda petik A, ya. Tanda petik single quote, ya. Case A, case B, case C, dan lain sebagainya. Seperti itu, ya. Makanya di sini dikatakan bahwa each case is labeled by one or more integer valued constant or constant expression. Jadi nggak hanya sebenarnya, ya, Anda bisa praktekkan nanti, dia tidak hanya bisa dibuat dengan integer value. Anda bisa menggunakan sebuah karakter, ya, tidak ada masalah di situ. Namun saya belum coba apabila konstannya itu adalah dalam bentuk string atau dalam bentuk beberapa karakter, bisa tidak? Nah, itu silakan Anda coba-coba, Anda eksperimenkan, ya. Apakah bisa kita gunakan sebuah string? Nah, inilah juga yang saya katakan tadi, penggunaan default case is executed if none of other cases are satisfied, ya. Tidak ada satupun case yang dipenuhi. Makanya default statement akan dieksekusi, ya. Kemudian setiap case itu harus diisi dia dengan break. Kalau Anda perhatikan, case konstan 1, kemudian statement ini logik Anda atau algoritma Anda di sini, kemudian di sini ada break. Ini maksudnya adalah ketika seandainya, ya, case 1 terpenuhi, maka statement yang di atas ini, yang ini dieksekusi. Setelah itu dia akan keluar dari proses switch. Ya, keluar dia dari proses switch. Tidak mengeksekusi case kedua, ya, atau dia tidak mengeksekusi case 3 dan seterusnya. Namun case 1 akan mengeksekusi case 2 bila Anda lepas breaknya. Anda hilangkan breaknya, maka case 2 akan dieksekusi. Seperti itu. Ya, jadi semoga Anda ingat. Nah, inilah merupakan contoh penggunaan switch. Jadi switch diisi dengan pilih. Pilih ini merupakan, saya bisa katakan, inputan dari si user. Expression, ya. Inputan dari si user. Ternyata si user itu milih angka 2. Masukkan bulan lahir Anda. Ya. Ketika dia milih 2, dia tidak lari ke case 1, tetapi lari ke case 2. Ya, karena dia memasukkan angka 2 di situ. Ternyata case 2 ini masukkan bulan lahir Anda. Anda masukkan. Anda lahir di bulan ini, seperti itu, sesuai dengan masukan Anda. Oke, kemudian kalau seandainya saya masukkan angka 1, maka statement atau algoritmik atau juga logik, ya, yang berada di case 1 itu akan dieksekusi. Seperti itu. Bukan lari ke case 2. Dengan catatan Anda harus memasang break di sini. Bila Anda tidak memasang break di sini, maka case 2 juga akan dieksekusi. Sampai dia menemukan kata-kata break untuk keluarlah dari switch case.
ya, seperti itu. Namun apabila case 1, case 2, dan case 3 dan seterusnya tidak terpenuhi, maka by default dia lari ke masukkan Anda salah atau default ya sini ya. Keyword default. Ketika Anda menggunakan keyword default, Anda tidak perlu menggunakan break sebab dia sudah terakhir. Seperti itu ya. Jadi saya harap Anda bisa mengingatnya. Nah, sini Anda perlu ketahui ya, important to know about switch. Switch can only test for equality. Ya, kesamaan ya, sama enggak? Sedangkan if can evaluate any type of relational or logical expression. Ya. Jadi Anda tidak boleh menerapkan logical expression atau ya, dan segala macam ya di dalam switch. Jadi di dalam switch dipilih ini Anda tidak boleh menerapkan yang namanya logical expression. Misalnya, apakah si A lebih besar daripada si B, itu tidak diizinkan. Ya. Begitu juga untuk case. Di sini Anda tidak boleh menggunakan expression, logical operator. Seperti itu ya. Anda harus menggunakan konstan. Seperti itu. Nah, kemudian Anda tidak boleh menggunakan dua tipe konstan yang sama di dalam switch. Nah, itu akan yang namanya adalah logical error. Nah, Anda sudah ketahui error itu ada 3. Yang pertama adalah runtime error yang disebabkan salah ngetik codingan. Yang kemudian ada compile error yang disebabkan oleh salah ngetik di codingan. Yang kedua adalah runtime error. Runtime error itu misalnya secara codingan sudah benar, kemudian ada sebuah kesalahan, ya. Kemudian ada sebuah kesalahan, misalnya Anda mau melakukan casting dari sebuah karakter menuju sebuah float, misalnya gagal errornya. Misalnya gagal melakukan casting, maka disitulah namanya runtime error. Runtime error yang terjadi ketika ketika berjalan aplikasinya. Sedangkan logic error itu secara ketik compiling error dia tidak ada masalah, kemudian runtime error nggak ada masalah. Yang terjadi apa? Yaitu tadi seperti ini. Anda membuat konstan yang sama di case dalam switch itu, ya. Jadi Anda membuat case konstan itu sama, satu atau lebih ya. Dua atau lebih maksud saya. Jadi Anda buat di sini case 1, kemudian di sini Anda buat lagi case 1 atau case 1, case 2, case 1. Itu yang disebut dia dengan logic error. Dia akan bingung komputernya. Nah, ini yang saya maksudkan tadi. Kalau Anda perhatikan slide saya, penggunaan keyword break untuk terminate a loop ya, or switch. Jadi jika tidak ada break, maka case yang selanjutnya atau di bawahnya akan tetap dieksekusi. Jadi harap Anda bisa mengingatnya. Kemudian break ini juga sudah saya sampaikan tadi akan digunakan di proses loopingan, ya, control statement yang perulangan. Kemudian ada keyword goto, ini sangat tidak direkomendasikan meskipun ya masih available, ya. Jadi sangat tidak disarankan. Kenapa tidak disarankan? Karena dia menyebabkan unreliable codingan Anda, unreadable. Contohnya seperti ini. Anda sudah mengetikkan kode program sampai 10.000 baris. Kemudian Anda buat goto statement. Ya. Dari katakan goto statement-nya itu berada di line 97. Ya, statement yang akan dieksekusi oleh si goto-nya terdapat di line misalnya 4051. Itu sudah kerepotan orang. Makanya saya katakan bahwa penggunaan goto statements sangat-sangat tidak disarankan ya. Karena dia unreliable, kemudian unreadable, ya, susah untuk melakukan debugging atau melakukan tracing, pencarian bug, pencarian error. Ya, jadi mohon diingat meskipun diizinkan ya. Contohnya seperti ini. Jika nilai lebih kecil dari 50, bila Anda perhatikan pointer saya di sini, maka go to mm. Nah, katakan saja tadi di sini go to mm yang ini di line ke 97. Ternyata mm di sini ini line-nya
di kode program 8741. Yang lainnya akan kerepotan, ya. Programmer yang akan baca itu akan kerepotan. Makanya sangat tidak disarankan bagi Anda untuk menggunakan keyword goto, meskipun bisa dilakukan. Ya. Nah, jadi inilah exercise yang silahkan Anda kerjakan. Ya, jadi untuk melatih Anda bagaimana menggunakan if kondisional agar bisa semakin nyaman, ya, akan bisa semakin familiar dengan if kondisional. Jadi saya tekankan kembali penggunaan if kondisional itu ada 4. Yang pertama if, jika opsinya adalah 1, if else, jika opsinya ada 2, kemudian ada if else if, seperti itu ya. Anda mau membuat opsi lebih dari 2. Kemudian ada switch. Switch ini penggunaannya menggantikan if else if, seperti itu. Ya, kemudian Anda juga sudah belajar mengenai nested if. Nested if ini bisa dibuat baik itu di statement yang untuk kondisi true dan juga statement yang kondisi false. Seperti itu. Jadi tidak ada masalah. Kemudian perlu Anda ketahui juga bahwa ketika Anda menggunakan switch, di dalam switch itu boleh, ya, di dalam case dari switch itu boleh Anda gunakan if kondisional juga. Karena itu merupakan part of logic. Ya, jadi Anda bisa tetap menggunakan if kondisional. Tidak ada masalah di situ. Anda juga bisa menggunakan switch dalam switch, itu juga tidak masalah. Ketika Anda menggunakan switch, Anda harus menggunakan constant. Sangat disarankan untuk Anda menggunakan integer valued constant. Ya, seperti angka 1, angka 2, dan lain sebagainya. Kemudian ketika Anda menggunakan switch juga, Anda perlu memerhatikan penggunaan break. Sebab dengan keyword break itu, program Anda tahu bahwa pada saat kapan dia harus diterminasi. Kemudian perlu Anda ketahui juga lagi penggunaan default. Penggunaan default itu akan dieksekusi apabila tidak ada satupun switch yang masuk kriteria. Ya. Jadi saya rasa mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya berharap Anda itu mau berlatih, mau mengulas kembali, dan Anda itu aktif di forum kita untuk bisa, ya, belajar bersama-sama. Ya, jadi demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Anda dalam kondisi sehat-sehat saja. Terima kasih.